Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana nilai Pancasila, terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kita juga akan mengulas berbagai tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan. Sebelumnya perkenalkan, saya Pinkan Aura Devaltuna. Dan saya Nera Cantika. Dan saya Nila Agustin. Kami dari Universitas Tulungagung. Dan di sini kita sudah berada di Kementerian Agama. Ayo ikuti keseruan kita. Halo teman-teman, sekarang kita sudah bersama Bu Fatin. Halo, gimana kabarnya Bu hari ini? Baik, alhamdulillah baik juga. Untuk itu, saya mau minta waktunya sebentar ya. Yes. Kalau bicara soal sila pertama, apa maknanya menurut Ibu? Dan terus dalam keseharian masyarakat, pengaruhnya kelihatan dari sisi mananya? Iya, di dalam sila pertama, sekali lagi, sila itu berbunyi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa negara mengakui hak bermasyarakat, ya, hak bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga beragama, gitu ya. Di situ beragama menurut keyakinan masing-masing. Nah, di dalam masyarakat kita, kalau kita berbicara di dalam Kementerian Agama, apa saja program yang bisa kita lihat di dalam 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini ya. Kita yang tadi saya bilang bahwa kita juga melakukan moderasi beragama. Nah, di Tulungagung sendiri kita memiliki 2 tempat desa sadar kerukunan yang ada di Desa Ngunut ya, dan juga ada di Desa Besuki gitu ya, di Dusun Tumpuk, Desa Besuki, Kecamatan Besuki sana. Nah, di Desa Sadar Kerukunan yang menjadi binaan Kementerian Agama, kita bisa melihat bahwa di situ ada beberapa warga yang memiliki keyakinan yang berbeda, dan mereka di situ guyup gitu, Mbak. Dalam artian guyup ketika melakukan kerja bakti bersama tanpa memandang perbedaan tentang agamanya seperti itu. Dan juga memang kalau ada mungkin ada kematian atau apa gitu ya, mereka tanpa memandang agamanya ya saling guyup, tentunya tetap menghormati keyakinan orang yang meninggal seperti itu. Nah, di Kementerian Agama itu sendiri, di Kemenak Tulungagung, kita juga yaitu tadi kita meningkatkan kerukunan itu, salah satunya diantaranya dengan menetapkan di sadar kerukunan. Terus kemudian juga kita juga memberikan fasilitasi terhadap forum kerukunan umat beragama gitu ya. Setiap tahun Kementerian Agama itu memberikan bantuan operasional agar forum kerukunan umat beragama itu yang dianya itu memang mempromosikan mempromosikan tentang kerukunan umat beragama, yang di dalamnya anggota-anggotanya itu seluruh perwakilan dari agama yang ada di Indonesia itu, dia mempromosikan kerukunan yang ada di Tulungagung gitu ya. Misal kalau ada ada dialog antar pemuda, kemudian dialog antar tokoh agama itu ya mesti setiap tokoh agama yang berbeda loh ya. Kemudian juga dialog wanita tentang wanita yang saling yang berbeda agamanya seperti itu. Nah, kita mendorong ya, selain kita sendiri juga melakukan, kita juga mendorong FKUB untuk melakukan itu dan juga mendukung mereka melakukan promosi kerukunan umat beragama di Tulungagung. Ketemu keluarga atau masyarakat yang mulai terbawa emosi atau menunjukkan sikap intoleran, biasanya kemudian melakukan apa buat tenangin situasi dan menjaga suasana tetap kondusif. Oke. Kita di setiap kecamatan kita itu punya penyuluh agama ya, punya penyuluh agama Islam terutama ya, karena di setiap KUA kita punya penyuluh itu, dan salah satu bidang penanganannya adalah terkait dengan KUB, itu terkait dengan kerukunan umat beragama, membidangi itu ada penyuluh yang khusus untuk itu. Nah, tugas mereka adalah melakukan mitigasi jika ada
ada gejolak atau riak-riak yang ada di warga tentang intoleransi atau mungkin ada pertengkaran atau ya perselisihan antar umat beragama seperti itu. Nah, tugas mereka adalah memitigasi, dan setelah mitigasi selesai dilakukan pemetaan, kita tahu kan apa masalahnya. Kita ajak dialog mereka untuk yang pertama dialog, memetakan apa sih masalah yang sebenarnya seperti itu ya. Kita usahakan dialog antar berbagai pihak gitu ya, pihak-pihak yang terkait. Biasanya di situ juga pasti ada dari pemerintahan ya, pihak pemerintah Pemda gitu ya, bisa diwakili dari kelurahan atau desa ataupun juga kecamatan, Forkopimda dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan, dan selama ini alhamdulillah meskipun mungkin ada yang kurang kondusif sikapnya, ada juga yang memiliki sikap yang lebih dalam artian lebih kurang toleran gitu ya. Kita bisa melakukan dialog dengan mereka, yang kita utamakan adalah dialog. Terus kemudian ya kita lakukan penyuluhan senantiasa dalam masyarakat itu sehingga tercipta suatu suasana yang kondusif. Itu dilakukan oleh penyuluh-penyuluh kita yang ada di lapangan di setiap kecamatan. Seperti itu. Kalau pemenang yang paling utama itu. Nah, jika seandainya itu belum teratasi ya, biasanya kan kita lakukan jenjang. Maka kita kalau di kecamatan itu tidak selesai, maka kita lakukan di tingkat kabupaten. Kita biasanya melibatkan FKUB juga di dalam memecahkan masalah intoleransi itu. Seperti itu. Kita lakukan dialog, kita lakukan pendekatan yang bersensitif sehingga suasana itu tetap kondusif. Kalau kondusif kan enak gitu ya, nggak ada ketegangan, tidak ada saling curiga terhadap sesama warga masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Bagaimana Kementerian Agama mengarahkan upaya pemeliharaan kerukunan agar dinamika antarumat beragama tetap stabil dan damai? Ya, Kementerian Agama itu adalah kementerian yang bertugas untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan di bidang agama. Terus kemudian apa yang kita lakukan selama ini, yang kita lakukan selama ini adalah dengan meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan juga meningkatkan kerukunan intraumat beragama, karena memang kadang-kadang di dalam satu agama itu kan ada juga perbedaan pendapat, perbedaan praktik agama dalam satu agama. Yang kita tingkatkan itu yaitu di dalam agama itu sendiri dan juga antar umat beragama. Nah, kalau antar umat beragama kita juga memiliki satu program, yaitu program moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah suatu program yang menjadikan agar sikap beragama, umat yang beragama adalah menjadi pasatan, yang di tengah-tengah gitu, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri seperti itu ya. Suatu sikap yang beragama yang juga adil, seimbang, dan juga memiliki penghormatan terhadap perbedaan agama, perbedaan dalam beragama, di dalam menghasilkan nilai-nilai agama. Jadi di sini moderasi ini bukan untuk melemahkan seseorang yang di dalam beragama, tidak, tetapi menjalankan agama itu secara dewasa, secara rasional, dan juga bertanggung jawab di dalam ruang publik. Karena namanya ruang publik itu adalah ruang yang di situ tuh banyak orang dengan banyak pemikiran, dengan banyak pendapat ya, sehingga dengan situ dengan adanya moderasi beragama itu kita bisa tetap rukun dan baik di dalam menerapkan kebiasaan. Apa harapan utama Kementerian Agama kepada masyarakat Indonesia dalam penerapan nilai-nilai sila utama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Harapannya kepada kita kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, kementerian yang mengurusi tentang bidang agama.
Dan di dalam nilai-nilai Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di situ itu terkandung bahwa negara itu menjamin kebebasan di dalam beragama. Kita di sini ada 6 agama yang kemudian kita sudah akui, Islam, Protestan ya, kemudian Katolik, kemudian Hindu, Buddha, sama juga Konghucu, dan itu sudah diakui. Nah, kita di sini adalah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan juga menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan juga karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda-beda, maka kita juga mendorong mereka untuk memiliki sikap saling menghormati, toleran terhadap pemeluk agama yang lain. Nah, seperti kita dalam Islam sendiri ya, kita dalam Al-Quran kita bisa menyitir dalam surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, dan seperti itu ya. Nah, di situ tuh mengandung pesan toleransi juga, bahwa di situ untukmu agamamu. Nah, kita juga menghormati dia untuk menjalankan ibadahnya, dan juga agama saya, kita juga menjalankan agama sesuai dengan keyakinan kita. Nah, itu juga terkandung di dalam Islam, dan juga di dalam nilai-nilai agama-agama yang lain juga saya rasa juga ada nilai-nilai untuk menghormati terhadap pemeluk keyakinan yang lain. Ada toleransi, jadi kita mengutamakan toleransi terhadap pemeluk agama yang lain. Dan kita juga karena menjamin kebebasan itu, maka kita juga melindungi kebebasan beragama. Karena wawancaranya sudah selesai, kami mohon izin pamit Bu. Terima kasih atas peluangan waktunya yang Anda berikan, dan terima kasih juga wawasan yang telah Ibu berikan kepada kami. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata atau tindakan yang tidak mengenakan. Sama-sama Mbak, semoga ini bisa membantu dan juga bisa memberikan wawasan ya terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan beragama di dalam masyarakat kita. Iya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di alun-alun Tulungagung. Jadi hari ini kita akan mewawancarai kakak-kakak yang ada di sana ya. Yuk ikuti. Halo kakak, maaf minta waktunya sebentar, boleh nggak buat wawancara? Di lingkungan kakak biasanya ada kebiasaan atau kegiatan apa sih yang kayak tanpa sengaja itu kayak saling menghormati dan toleransi sesuai dengan nilai sila pertama Pancasila? Biasanya kan ada yang lagi ibadah gitu kan, itu biasanya yang biar nggak ngeganggu gitu, nggak berisik pas ada yang lagi ibadah gitu aja sih aku. Berarti nggak ada yang lain atau gimana gitu? Enggak. Terus kalau semisal ketemu sama orang yang beda keyakinan, biasanya sikapnya kakak gimana biar tetap saling respect gitu? Oh, tetap sopan sih Kak, dan ramah dan terbuka untuk orang yang berbeda agama tersebut. Gitu ya. Itu aja. Terima kasih Kak. Ya. Kementerian Agama memiliki peran penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama lewat pembinaan, dialog, dan mengajak masyarakat untuk lebih bermoderat dalam beragama. Masyarakat juga diharapkan bisa menerapkan nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan seperti hoax di medsos, sikap intoleran, dan menerima ibadah bisa diatasi jika semua pihak mau saling berkomunikasi, bekerja sama, dan tetap menjaga kerukunan antar sesama manusia. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video kita hari ini. Bye-bye.